Halo teman-teman, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya TKI di Kotariat. Kemarin ada terlintas berita ya, jadi dari kalau nggak salah di liputan BMI ya, di liputan BMI lah, itu infonya ada sekitar 70-an, 71 TKI di Arab Saudi yang positif corona. Dan itu kebanyakan adalah sopir ya, memang karena sopir atau TKI pria ya, jadi sopir itu pada saat ini mengemban tugas untuk keluar, untuk belanja, untuk mengantar, atau tapi kebanyakan ya disuruhnya adalah sopir mereka, para majikan atau para bos kita di rumah, dia nyuruh untuk belanja, jadi mereka tidak belanja, disuruh kita belanja. Nah itu kan resiko terpapar oleh corona ini kan sangat tinggi teman-teman. Nah jadi tidak aneh kalau banyak TKI sopir yang terkena positif, tapi ya moga-moga sih tidak terlalu banyak ya, masih di angka di bawah 100, moga-moga tidak terjadi bertambah lagi gitu. Nah ini ada sedikit tips dari saya. Jadi saya ini pribadi, saya juga tiap hari keluar belanja ke supermarket, ke pasar, kemana saja pokoknya. Nah ini sedikit tips dari saya. Yang pertama adalah kita tingkatkan imunitas tubuh kita. Jadi sebentar, ini karena saya itu mencari dari apa namanya ya, para ahli itu ya, para dokter di internet kan banyak teman-teman. Jadi tulis saja cara meningkatkan imun tubuh, atau bagaimana apa namanya tips-tips tentang wabah ini, corona misalnya, seperti itu ya teman-teman. Banyak di internet ya, silakan cari, tetapi di sini saya juga mau berbagi yang sudah saya praktekkan. Jadi semoga bisa membantu teman-teman, khususnya sopir ya yang sering keluar ke tempat-tempat umum. Nah yang pertama, tingkatkan imunitas tubuh dulu kita. Jadi tubuh kita itu bisa ditingkatkan dengan vitamin. Nah vitamin itu ada dua, ada yang obat beli di apotek, atau kita dengan suplai makanan kita itu. Jadi kalau kita tidak punya uang atau uangnya sedikit ya, ada alternatif lain yang lebih murah. Misalkan vitamin C itu menurut para ahli itu yang tertinggi itu malah berada di cabai. Jadi cabai, nah cabai, jadi kita ya beli cabai aja untuk vitamin C nya. Kemudian kalau untuk konsumsi lainnya kan sayur-sayur yang sayur-sayur mentah lah, pokoknya sayur-sayuran, brokoli atau apa seperti itu. Atau yang murah ya ketimun, kalau di sini ya ketimun itu yang murah. Dan minta saja ke majikan, kalau di majikan ngasih ya minta sayuran lah atau buah-buahan. Nah kemudian pisang, nah itu adalah pokoknya sayur-sayuran, pisang, pokoknya itu untuk nutrisi tubuh kita, untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Kemudian ketika kita keluar seperti saya ini di dalam mobil ini, kita mau keluar di dalam mobil itu harus kita sediakan masker, pertama nih masker. Nah gunanya apa? Gunanya itu sewaktu-waktu kalau kita lupa, kan namanya manusia, kita keluar tiba-tiba sudah di tengah perjalanan lupa bawa masker, kan mau balik lagi ya buang-buang waktu, kemudian ya susah atau gimana lah pokoknya. Ya yang penting di dalam mobil tuh ada cadangan satu masker atau 2 masker, agar kalau kita lupa kita tetap bisa pakai masker. Karena kalau yang penting itu kita harus pakai masker keluar, harus setiap saat pakai masker. Dan itu juga anjuran pemerintah hampir semua pemerintah menganjurkan kita untuk memakai masker. Nah itu. Terus yang ketiga adalah kita pakai kacamata. Nah
kemudian pakai kacamata, pakai masker kalau keluar, kemudian kita jaga jarak. Kalau pas di tempat-tempat umum kita jaga jarak, usahakan jangan berdekat-dekatan ya. Walaupun di sini tuh kalau ketemu orang Pakistan tuh susah. Orang Pakistan tuh ndablek, orang Pakistan India tuh ndableknya minta ampun. Ndablek itu apa ya? Kalau bahasa Indonesia itu apa? Kalau bahasa Jawanya tuh ndablek. Nah itu ya pokoknya hindari lah. Kita mengalah aja, nggak usah itu. Nah juga yang kebanyakan terkena positif corona itu ya ekspatriat. Orang Saudinya sendiri asli itu hanya sekitar 20%. Nah itu jadi kita harus waspada teman-teman, karena kita sebagai supir itu harus disuruh tiap hari keluar untuk belanja, pokoknya untuk apa aja keluar. Nah kita harus hati-hati. Nah terus kita sedia di mobil juga sedia ini hand sanitizer kecil untuk kita bisa mencuci tangan setiap saat. Nah itu juga penting karena kita setelah dari luar itu juga bersentuhan dengan benda-benda yang kita tidak tahu apakah sudah terpapar virus atau tidak. Terus apalagi ya udah itu saya persiapannya itu. Nah yang paling mudah itu juga suplai makanan itu adalah laban ya, kemarin saya lupa. Laban itu pasteurisasi atau makanan berfermentasi itu juga bagus untuk tubuh. Itu rekomendasi dari para ahli juga. Jadi kita minum susu atau minum laban itu juga bagus. Jadi kita asup tubuh dulu dengan makanan yang bergizi dulu untuk menyuplai imunitas kita. Jadi kalau kita mau beli vitamin kan kemarin, kalau teman-teman tahu di apotek kan kita rebutan vitamin C. Bahkan saya satu hari itu keliling apotek hanya untuk cari vitamin C. Itu untuk majikan ya, untuk bos ya. Jadi kalau saya sendiri ya itu tadi, saya makan cabai aja sehari cuman 3-4 biji sudah cukup menurut para ahli itu. Jadi vitamin C juga tidak banyak-banyak banget kita butuhkan per hari itu. Kalau terlalu banyak juga berbahaya untuk tubuh vitamin C. Nah kemudian oh ya, kalau di supermarket itu kan ada disediakan sarung tangan plastik itu. Nah itu saya cenderung tidak memakai. Kenapa? Karena kalau kita memakai sarung tangan plastik itu, kita cenderung untuk secara tidak sadar itu kita menyentuh itu ya, menyentuh hidung, menyentuh kuping atau menyentuh mata itu. Karena kita secara tidak sadar tuh, wah ini sudah terlindungi gitu ya, perasaan kita. Padahal kan kalau kita pakai sarung tangan itu kan ya sarung tangannya yang menyentuh bagian luar, menyentuh barang-barang itu. Dan kalau kita sentuhkan ke sini ya tetap aja kalau virusnya nempel di sarung tangan kan kita juga kena virus itu. Makanya saya cenderung tidak pakai sarung tangan. Karena apa? Karena kalau tidak pakai sarung tangan kita jadi aware gitu, maksudnya kita waspada gitu. Oh saya tidak pakai sarung tangan. Kemudian kita harus selalu pakai masker. Supaya apa? Supaya kalau pakai masker ini, kalau kita menyentuh masih di awal-awal gitu ya. Kalau mata juga ini pakai kacamata seperti itu, harus pakai kacamata. Nah ya itu saja ya teman-teman, khususnya para TKI yang tugasnya di luar. Semoga bisa sedikit memberi informasi kepada teman-teman semuanya. Juga kepada teman-teman yang sekarang sedang berjuang di rumah sakit, semoga sembuh dan semoga bisa bekerja kembali. Dan ya ini zamannya seperti ini ya, kita harus kita harus mempunyai kebiasaan baru yang lebih disiplin. Jadi kalau kita habis bepergian seperti ini, kita harus cuci tangan di rumah, cuci tangan yang bersih. Pokoknya cuci lah pakaian semua, kalau bisa ya kita ganti gitu. Ada misalkan kita cuci terus pakaian kita ganti yang kita ganti lagi gitu. Pakaian yang di kamar khusus di kamar, kalau pakaian keluar ya kita pakai pakaian yang keluar situ, kalau kita tidak mau repot cuci gitu situ. Nah mungkin ya itu saja teman-teman ya. Jadi harus kita sering-sering cuci tangan, kita sering-sering, dan jangan lupa jaga kesehatan. Kemudian jangan terlalu takut juga, karena kalau terlalu takut akan mempengaruhi psikologi kita juga. Nanti
malah gampang terkena penyakit. Jadi ya antara waspada, disiplin dan berdoa ya, berdoa kepada Allah. Semoga wabah ini cepat berakhir dan semoga kita semuanya selamat. Oke teman-teman, terima kasih. Itu sedikit tips dari saya. Wassalamualaikum, ciao.